A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkali-kali saya bilang, lingkungan adalah faktor pendukung. Apa? Bukan faktor penentu. Di masjid hatiku damai itu berlakunya tidak untuk semua orang. Ada yang di masjid hatinya gelisah. Kita berharap pengen sampai ke Baitullah, tapi ada orang yang hadiri tidak mau ke Baitullah. Gara-gara apa? Gara-gara cerita. Oh jangan macam-macam di sana, kau langsung kena bantai, langsung kena siksa. Ini cerita-cerita lebay itu kau yang kena azab di sana. Orang lain belum tentu sama nasibnya. Ada orang curhat sama saya tak berani pergi ke Mekah. Saya dengar cerita-cerita orang-orang tuh katanya kena inilah, kena itulah. Saya bilang itu tidak bisa dipukul rata. Semua orang pasti begitu. Enggak. Ada yang mulus-mulus ya di sana. Ada yang malah dapat hadiah ya terus di sana. Tak bawa duit. Pergi ke Baitullah. Agak konsep memang otaknya. Dia bilang, aku pergi ke rumah Allah ni kan mau beribadah, bukan mau belanja, kata dia. Duitnya yang dipegang di tangan tuh dikasihkan ke istrinya. Ini kau pegang ya di rumah. Kau di rumah lebih perlu, kata dia. Aku di sana kan tamu Allah, kata dia. Pasti dijamin, Mas Nano. Tinggalkannya duitnya. Begitu pergi umroh di sana tuh lagi duduk-duduk gitu depan Masjidil Haram, ada tiba-tiba orang ngasih duit, ada yang belikan oleh-oleh, ada yang apa. Istrinya bingung, katanya tak bawa duit, kok pulang-pulang bawa oleh-oleh. Itulah, muka aku nih muka pengemis, katanya. Ada orang yang begitu tuh banyak. Tapi yang di sana mohon maaf ya, tak bisa jalan lah, sakit lah, apalah. Macam-macam bentuk manusia di sana, kelakuan beda-beda. Mana bisa pukul rata? Maka saya bilang, lingkungan itu hanya faktor pendukung, bukan faktor penentu. Berapa minggu kemarin saya ngomong tentang uswah, tunjuk muka seorang, itu sampai seminggu lebih. Nah ini kali ini saya menekankan tentang lingkungan bukan faktor penentu. Ini kita yang tinggal di masjid nih bisa tambah baik, bisa tambah bejat loh. Rumah dekat masjid bisa tambah baik, bisa tambah bejat. Berkali-kali saya nyontohkan Fir'aun sama Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Jadi kalau kakak-kakak punya suami yang masih hantu belau, biasa aja. Selama dia tidak ngaku Tuhan, dah. Tidak usah terlalu, kenapa suami saya begini, kenapa istri saya begini. Udahlah biasa aja. Tak lama bah kita berdua tuh. Paling 60 tahun habis itu mati udah, masing-masing lubang kubur. Lubang kubur masih muda. Apa penekanan saya pagi hari ini? Ada enggak orang yang di lingkungan baik justru malah error? Hah? Ada enggak di lingkungan luar, bukan di lingkungan ini, justru malah jadi orang baik? Ada. Antum jangan lagi ketipu sama statement-statement orang kebanyakan. Nah, maka tadi kemarin saya bahas ada namanya kawan busuk. Masya Allah tuh
kontennya kemana-mana, spiral. Entah orang curhat atau mengalami. Saya ngasih alarm ya, hati-hati sama kawan busuk. Kawan busuk tuh bukan yang jelek-jelekkan kita di belakang, bukan. Yang jelekkan orang lain di depan kita, itu kawan busuk. Karena besok lusa suatu saat nanti dia akan jelekkan kita di depan. Tergantung apa? Tergantung kepentingan. Tergantung apa? Kepentingan. Waktu. Begitu ada waktu, dia dekat sama kita. Begitu waktunya tak ada, nah, hilang dia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang atau teman-teman di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu. Ya kan? Mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu dan mereka mengharapkan kehancuranmu. Yang mereka harapkan adalah kehancuranmu. Makanya ketika kau curhat di sosmed, abang kakak cerita di sosial media tentang rumah tanggamu, cerita di sosial media tentang keluargamu, itulah yang ditunggu nih kawan-kawan musuh nih. Karena mereka cari konten. Jangan ceritakan permasalahanmu sama sembarang orang. Orang hari ini sibuk dengan apa kata orang. Padahal apa kata orang itu, apa kata orang, kurang G itu dia, belum tentu benar. Ciri-ciri orang biasa membicarakan peristiwa, tadi malam ini kalah sama ini kalah sama ini ya, gitu. Orang busuk bicarakan kejelekan orang lain. Si fulan tuh begini, si fulan tuh begini, si fulan tuh begini. Jadi judulnya katanya arisan, tapi isinya majelis gibah. Dan ternyata menyeramkan sekali gibah itu ya. Hanya mendengar aja ikut dosa gitu. Nggak ikut nambahkan, nggak bilang oh iya betul si fulan, nggak gitu. Cuma dengar ya diam nih. Itu dosa, masuk dosa telinga. Terus pede ke kita, lalu bilang saya sih kayaknya tidak terlalu banyak lah dosa saya. Nah, orang hebat kemarin bicara ide, bicara gagasan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketiga. Tanggal 11 kemarin, mana PPKM? Tanggal 11 kemarin saya bilang kan suruh bikin seperahan munjalan serentak di masjid-masjid cabang dengan ibu-ibu Mustahik Productive Center, makan sama-sama. Konsepnya bawa lauk masing-masing. Dengar dengan terdengar itu beda. Kalau mendengar berarti kita ikut nimbrung. Tapi kalau tak sengaja kedengar, itu beda cerita. Cepat-cepat istighfar. Maka ketika saya bilang ketemu yang begitu-begitu, gimana? Tinggalkan. Bukan masalah antum tidak bisa berdakwah di situ, bukan. Ini yang mau diajak ngomong, ini antum belau semua gitu. Mereka tuh suka hobi makan bangkai, itu hobi. Antum saya busuk dibuang, saya bilang kemarin. Ikan busuk tak mau dibeli. Pilih insang yang masih merah, pilih matanya yang masih bening, gitu kan milih ikan kan. Ini makan bangkai, keroyokan. Tajamuk bangkai, antum ikut terlibat. Pindahlah, bilang mohon maaf, saya izin ya, masih ada urusan. Kan tidak bohong. Urusan saya yang lain, tidak mau ngurus yang begini-begini. Antum bilang izin ya, saya masih ada urusan yang lain. Bilang tegas, berani antum. Salah satu kesalahan orang hari ini menurut saya itu, terutama anak-anak muda ya, kalian harus belajar berani mengatakan tidak. Apa? Kayaknya harus dilatih budak-budak nih. Anak-anak muda nih dia, kalau nanti turun-turun tuh, kalian harus berani mengatakan tidak, say no. Enggak. Nah, tapi nanti diajarkan tentang metode mengatakan tidaknya.
Kan gini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu, kata Allah, memerintahkanmu untuk melakukan kemaksiatan, jangan kau taati. Coba buka surat Luqman 31. Yang agak narsis sebenarnya, tidak enak gak saya. Jarang saya bahas surat Luqman. Kita bahas salah seorang. Wa in jahadaka, surat 31, surat Luqman, turun di Mekah, ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangankan kawan satu klub, jangankan teman sepermainan, jangankan kawan-kawan sekolah SMP SMA, orang tua kandung nyuruh kita bermaksiat. Ambillah motor, kalau tak ada pakai leasing, pakai riba, mana bisa? Antu belau orang tuanya nih. Maka saya bilang jangan kita berpikir cuma ada anak durhaka. Orang tua durhaka itu banyak juga. Ini lagi viral berapa kali nih, seorang bapak menyetubuhi anak kandungnya sampai hamil 7 bulan. Tuh tak sampai otak saya. Mikirkannya, ini kayak gimana sih? Ternyata begitu ditelusuri, permasalahannya ada di istri. Berkali-kali suami ini minta, mohon maaf, minta berhubungan badan. Istrinya selalu nolak dengan alasan capek, dengan alasan letih, dengan alasan suami ini pernah bikin salah. Karena mohon maaf, sperma ini tak bisa keluar, melampiaskannya ke anak kandung. Ditanya, kamu nyesal? Tak, kata dia. Ini kan anak kandungmu sendiri. Tidak apa-apa, kata dia. Habis istri sendiri tidak mau melayan saya. Gimana tuh? Bisa ke kita menghakimi satu kejadian hanya dari sudut pandang ini aja? Bajak bapaknya. Tidak, ternyata masalahnya kompleks. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nanti saya ngomong gini, ibu-ibu marah lagi. Tapi kan harus tengok kondisi Ustaz ini. Iya, siapa yang suruh berkincah tiap hari itu? Ndak. Ini samara terus pokoknya berapa hari ini nih. Tak ada, saya tak akan lari dari ini. Berapa orang tuh notice sudah, Kiai, apa Kiai marah-marah terus berapa hari terakhir ini? Ini zina di depan mata, ya Allah Rabbi. Sedih betul saya. Maka kemarin sama siapa saya ngomongnya? Nabi Adam tuh dengan Hawa 723 tuh qala. Tak bisa dah sekarang. Saya tak percaya kalau misalnya tiba-tiba perempuan WA saya, Ustaz suami saya begini-begini, Ustaz suami saya gini-gini, tak percaya saya. Kau pun pasti bermasalah kan nih? Begitu kita telusuri, dudukkan, panggil terpisah, istri dipanggil terpisah, suami dipanggil terpisah, ternyata cerita. Cuma saya tak selingkuh, Ustaz, kata si laki-laki. Hampir tiap hari saya dimarahin. Bukan cuma marah, Ustaz, mukul. Nih Ustaz, bekas luka, ini bekas luka. Istri yang mukul, melempar barang, kena ke badan saya. Saya tak melawan, Ustaz, karena perempuan. Yang kayak gitu-gitu, tak ada dicurhatkannya. Si istri nih, si atu belau nih, tak ada gak cerita gitu, Pak. Dia pernah ngelempar suaminya, tak ada mau cerita. Dia cuma bilang suaminya selingkuh, suaminya begini. Fair dah tuh. Laki-laki, perempuan, kamu mau curhat-curhat ke? Kok udah sampai saya bahas berkali-kali nih. Tidak sesederhana itu permasalahannya. Jadi kena lempar suaminya, kena pukul.
Pantas suaminya cari pelampiasan tempat lain. Macam-macam lah dia main guli lah, dia main gasing lah, manjat pohon jambu lah dia. Sabtu Ahad itu kan harusnya hari keluarga kan, tapi justru dia tak mau berjalan sama istrinya, pada kena marah nanti. Belum lagi masalah, ini bukan masalah kakak-kakak di sini ya, ini masalah perempuan di sana Samudra Atlantik sana. Jauh udah lama mati dah. Ya, udah lama mati. Posesif. Ini rata-rata perempuan posesif. Overprotective. Kalau laki-laki itu jarang overprotective. Ada tapi tidak banyak. Yang bahaya itu perempuan. Overprotective. Di sisi lain saya pengen budak-budak anak-anak muda nih cepat nikah. Tapi di sisi lain kayaknya budak-budak nih muka-muka sih senyum-senyum kayaknya soleh gitu. Begitu udah nikah jadi hantu belau semua. Apa kita begini? Ini saya bilang aku tak nyangka kita begini nih. Itulah Ustaz, saya ini mau nikah sama dia karena dia anak Munzalan Ustaz, orang Munzalan. Oh, pecat kita langsung gantung di toren situ. Atau Munzalan Tower lantai 6 gantung pakai kran. Awas ya Faisal, Alis, Muhtar. Tak dibawa nama Munzalan. Tiap subuh ke masjid pakai kopiah terus ya. Begitu nikah hilang esnya jadi hantu. Hantus kan? Hantus itu nikah hilang esnya. Sejak nikah dia main HP terus, Ustaz ini Ustaz ini Ustaz. Tak kok bisa berubah gini sih kita nih. Ya, Sabtu dengar tak? Selesaikan skripsi Sabtu. Kita kira cuma laki-laki yang mukul istri. Banyak kejadian istri mukul suami tuh. Tapi dia waktu curhat dia nak ngomong itu. Dia ngomong suaminya begini. Begitu kita tunjukkan ini, ya Allah, lebam-lebam laki-laki itu. Apa yang tidak lawan? Saya kan laki-laki Ustaz, mana bisa saya mukul perempuan? Nah, supaya saya tak ada ini, saya pergi keluar rumah. Jadi Sabtu Ahad tuh jadi hari main saya. Siapa yang enggak pengen main sama anak Ustaz, kata dia. Jadi, okay. Dan lihat ya, ini orang tua, balik lagi ke orang tua. Wa in jahadaka, jahada yujahidu, itu artinya sungguh-sungguh memaksamu. Ini anak aku nih disuruh ngambil leasing tak mau, disuruh KPR tak mau. Sampai bila lah kau ngontrak? Kau ikutlah Ustaz kau tuh ngontrak terus, kata dia. Bes, aku juga yang kena. Kau sih miskin, makanya lama benar miskin tuh. Aku yang kena ujung-ujungnya. Ikut beras ya terus. Antar ini urus anak yatim, anak seorang tuh urus. Bodoh lah kita. Gimana? Saya di fase itu, I was there. Saya pernah Ustadz pulang cari nafkah. Begitu pulang step penginjak belakang tuh terbuka karena pernah kena didorong orang kan. Stepnya memang udah kendor jadi kebuka sendiri. Kena tanya, habis bonceng siapa? Yes. Sikit tuh sakit. Saya tidak pernah KDRT Ustadz sama suami ini yang ngomong perempuan ya. Tidak pernah Ustadz, tapi nyakar kata dia. Suami dicakar. Kau ini siapa? Hantu. Antum jawab ya, antum jawab jujur. Apakah permasalahan rumah tangga itu murni karena kesalahan satu orang? Ayo jawab jujur. Satu orang? Tidak. Pasti ada pemantiknya. Maka saya bilang kalau sekarang ini Ustadz rumah tangga saya begini, dua-dua kita salah.
Boleh setuju, boleh enggak. Enggak setuju kan tinggal matikan Instagram. Pokok saya enggak akan ganti materi. Ini antu belau dua-dua ini. Kemarin saya bahas tentang suami takut istri, sampai mereka bikin singkatan, dan saya enggak setuju dengan singkatan ini. Istiqomah katanya. Ikatan suami-suami takut istri kalau di rumah. Dengarkan kalimatnya. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Dengarkan tuh. Di luar, hantu dia. Di rumah aja. Untuk apa? Untuk menjaga rahasia. Maka saya bilang di rumah dia pakai Apple supaya bisa cloning kan. Apple ID-nya sama dengan istri. Dipikir istri udah bisa menguasai semua. Kau bodoh. Bodoh. Dia pakai Android di luar. Pakai Somai. Pakai Ono Oppo. Mana bisa terkonek? Di situlah dia. Banyak tempat dia, ada micet, ada telegram, ada fax, ada telepon umum, ada Wesel, ada Yahoo Messenger. Kalau ada niat jahat tuh, niat maksiat tuh, pasti ada jalan, betul gak? Kau kira kau cuma main WhatsApp ya, itu pun sering salah. Begitu ditengoknya di rumah nih antu belau, gas kasar, ya kan? Cari di tempat pelampiasan. Emang dasarnya kucing nengok ikan goreng. Masa dia tak ada bekincah? Ada dulu, coba buka riset, namanya marshmallow theory. Saya pernah baca risetnya. Marshmallow theory. Ada enggak? Jadi gini, ada sekelompok anak kecil yang ditinggalkan di dalam sebuah ruangan dengan makanan yang namanya marshmallow. Apa? Ada kan marshmallow teori kan? Sekelompok anak kecil disuruh disuruh pegang, lalu dibilang ada 5 anak kecil gitu, di depannya ada marshmallow. Tolong ya nak, ini jangan dimakan sekarang. Jangan dimakan sekarang. Nanti siapa yang bisa nahan tidak makan marshmallow sekarang dapat hadiah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu orang di barat sana tuh, saking tak ada kerjaannya mungkin. Sampai begitu pun di riset. Dan ini serius amal pendidikan nih. Akhir di riset lah. Apa tadi perjanjiannya? Jangan makan. Kalau tidak, misalnya setengah jam kemudian balik lagi si penelitinya, researcher ini ya, melihat anak-anak kecil ini tidak makan, maka si researcher ngasih hadiah. Dari 5 misalnya atau 10 anak yang ada di situ, sebagian besar makan marshmallow, tidak kuat. Karena benda itu udah depan mata. Dan direkam. Coba nonton video YouTube-nya tuh. Makan dia. Pertama ditengok. Aduh, dapat hadiah, tapi udah depan mata. Udahlah, makan. Tapi ada beberapa anak yang komit, tahan sampai waktu yang ditentukan selesai. Ada nggak videonya di YouTube kan? Udah lihat ya, lihat seorang lah kita, nggak usah saya tayangkan. Lihat seorang. Udah, akhirnya berapa belas tahun kemudian, anak-anak inilah orang tuh kalau riset tuh serius gitu ya, ini amal pendidikan nih. Begitu di riset,
Anak-anak yang berhasil menahan kesenangan sesaat tadi, dicek kehidupan ketika dia sudah besar, jauh lebih sukses, jauh lebih berhasil ketimbang anak-anak yang makan buru-buru tadi. Nah, ternyata teman-teman, dari kesimpulan itu saya baca tuh riset itu, salah satu teori atau salah satu ciri-ciri orang-orang yang bisa berhasil menurut mereka di dunia, dalam bisniskah, dalam karirkah dan lain-lain, adalah sekelompok orang yang bisa menahan kesenangan sesaat. Dalam Islam namanya sabaro, sabar. Makanya Allah bilang wasta'inu bisabri wassalah. Salah satu dimensi sabar itu menahan kesenangan sesaat. Enak memang berzina tuh, jajan-jajan perempuan tuh enak, bikin ketagihan, nikmatnya seluruh tubuh, tapi azabnya pun seluruh tubuh. Mana Ustaz yang di rumah begini. Nah, diapakan lah, kau udah pilih itu yang halal tuh. Sama kayak orang bilang babi tuh enak, apalagi kriuk-kriuk babi tuh, aduh. Tapi Allah bilang enggak boleh. Jadi hasil risetnya memutuskan orang yang berhasil nanti, kata dia, adalah orang yang bisa menahan kesenangan sesaat. Dalam Islam namanya apa? Sabar. Coba buka Quran, ada kalimat Allah bilang ini, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Tuh lihat muka anak-anaknya tuh. Pertama dia masih polos, mulai mikir dia, ditengok-tengoknya, aduh kata dia, marshmallow depan mata. Ini budak kecil, ujiannya marshmallow. Kalau jomblo, konten porno, video call. Ukti, bisa tak aku lihat rambut kamu? Gitu. Buka lah si bodoh nih. Tapi yang buka si bodoh, buka gak? Mata kamu tuh cantik banget loh pakai niqab itu. Bisa nggak aku lihat hidungnya sedikit aja? Hantu belau. Kau buka gak? Bodoh gak kau? Nah, kau lah. Dengar gak kita perempuan? Dengar gak? Ustaz ngapa sih berapa hari ini lagi kemasukan? Tak ada. Dalam kondisi sadar saya ini. Tengoklah nih. Lama-lama, aduh, marshmallow ini menyiksaku, kata si budak kecil ini. Setengah jam masih lama, setengah jam. Bila datang, kata dia. Memang sih dapat reward lebih besar, tapi ini kan depan mata. Dajajatul yaumi khairun min baidotil mafi. Gitu mahfuzatnya. Mahfuzatnya gitu. Ayam hari ini lebih baik daripada telur yang tidak ada, kata dia. Daripada telur nanti, mendingan ayam sekarang. Dahlah kata budak kecil, pada nunggu yang tak jelas gak, kata dia. Kincah budak. Begitulah hantu belau itu sekarang. Istri halal sibuk, selingkuhan depan mata. Enak lagi. Nanti aku jemput ya sayang ya. Sayang. Mama tak pernah dijemput. Aduh kamu so sweet banget sih, perhatian sama aku. Begitu wisuda, foto sama ceweknya yang pacar dia katanya. Terima kasih ya sudah nemenin aku dari nol. Pala kau. Mama kau tuh nemenin kau dari nol. Tengoklah kelakuan hantu hari ini. Gitu kan statusnya. Jadi materi nanti nih. Terima kasih ya udah nemenin aku dari nol. Apa dia dari nol? Kau keluar duit terus, makan kau yang bayarkan. Dia minta makan ini, makan itu. Mama kandung kau seorang tak kau urus. Mana yang dari nol mana?
Hah? Orang tua ini ya, banting tulang. Pom bensin, tidak dari nol kak. Ustaz marah kali, ngasih tahu ini salah. Tunda kesenangan sesaat. Memang nampaknya nyaman. Termasuk yang gay kemarin tuh ya, gayung. Lagi bete nih. Dia berpikir kan, oh kalau berhubungan badan sesama laki-laki nih, bentar lagi kena semprit nih. Nih, kotok-kotok nih. Apa? Kotok-kotok. Nyemprit. Banyak masih akun-akun kita, tenang ya. Tumbang 1, hidup 1000. Ya, kan susah bikin akun. Kau bisa matikan akunku, tak bisa matikan aku. Jadi dia pikir dengan berhubungan laki-laki sama laki-laki tuh, dia pasti selamat kan, tak ada hamil satu. Tapi dia lupa. Maka saya nyebutnya, saya tak suka nyebutnya lagi bete. Ini kan istilah buatan mereka seorang. Yang benar tuh kata Tuan Guru, PLT. Apa PLT? Mereka nih yang laki-laki suka sama laki-laki nih namanya PLT. Penyuka lobang. Tuh. Bagus kan namanya kan? PLT namanya. Sip ya? Dah, hapus. Apa nama mereka? PLT. Ternyata setelah di riset, berapa persen kemarin prosentasenya? Hubungan laki-laki dengan laki-laki adalah penyebab tersebarnya HIV/AIDS paling besar dan paling banyak. Ternyata ketika sudah mohon maaf mati sudah sensor cengkraman lubangnya itu mohon maaf kotoran feses, namanya feses itu bisa keluar tanpa sensor, ceprut keluar gitu ya. Makanya mereka pakai pembalut. Laki-laki pakai pembalut. Kenapa? Keluar benda tuh. Sekali suntik 500.000 katanya. Terus waktu di interview tuh, ya, enggak sopan ya saya ngomong gini ya, kata dokternya. Enggak sopan ya saya ngomong gini ya. Enggak sopan kan saya ngomong gini kan? Itu ada keluar katanya kangkung, katanya cumi-cumi, ubur-ubur keluar dari situ. Lagi check in tuh. Keluar benda itu tuh. Jebret keluar. Bercampur lah. Nggak sopan ya kata dia. Nggak sopan kan saya ngomong gini kan? Nggak sopan kan kata dia. Sengaja dokter ini bilang gitu tuh. Nggak sopan kan? Saya ngomong aja nggak sopan kata beliau, apalagi melakukannya. Astaga, kata host podcastnya. Terus mereka bilang katanya pakai kondom. Kondom tuh pori-porinya itu pun masih bisa hamil kalau suami istri laki-laki gitu pakai kondom. Mohon maaf nih ya, itu bisa masih hamil karena pori-porinya tidak rapat. Yang namanya sperma saja masih bisa tembus, apalagi virus. Ibaratnya tuh gini teman-teman, ini ada terowongan, ya kan? Terowongan besar tuh, yang lewat itu kereta api gitu. Masuk gak kereta api di terowongan? Masuk. Nah virus HIV itu besarnya kayak pisang. Pisang masuk terowongan gimana? Ketawa lah dia. Sedekah akbar kata virusnya. Itulah doa.
Nontonlah kita, nontonlah belajar. Haula wala quwwata illa billah. Jadi PLT ini menular. Maka kita anak-anak muda harus berani mengatakan tidak, say no. Bayangkan ya, virus HIV yang berawal dari tubuh tadi masuk ke lubang T tadi. Apa tak salto-salto dia? Inilah tempat aku, kata dia. Sama kayak antum ngelepaskan ikan di air. Apa kata ikan? Alhamdulillah. Kalau masukkan akuarium suka dia, tapi ketika masuk air, masuk sungai, bahagia ikan. Begitu juga sebaliknya, mohon maaf, ada cacing di septic tank. Tahu cacing? Ada kan cacing kan di septic tank kan? Antum angkat dia, pindahkan ke masjid biar kau jadi soleh gitu cacing. Mati cacingnya, bukan habitatnya masjid nih. Habitat dia tempat T tadi itu. Nah, virus juga begitu. Tidak ya. Dan Masya Allah, katanya mereka teriak-teriak paling toleran kan? Hak asasi. Tuh tanya sama orang yang kerja di rumah sakit, tanya orang yang kerja di kamar jenazah. Begitu mereka mati, ada yang jenguk? Tak ada yang mau jenguk kawan-kawannya. Dan rata-rata tuh teman-teman, bukan cerita jenazah matinya dulu ya, cerita sakratul mautnya. Ada yang sampai seminggu tak mati-mati. Badan dah kurus cekik. Belum lagi masalah itu tadi HIV/AIDS kan. Belum lagi masalah kanker otak. Entah kenapa gitu, yang ditusuk, mohon maaf, yang ditusuk belakang, rusaknya tuh sampai ke otak. Jadi sistem saraf di otaknya ini rusak. Buka perbandingannya. Laki-laki kena HIV/AIDS 2 kali lipat dari perempuan. Perbandingannya 67% laki-laki, perempuan 33%. 2021 lebih banyak, 69 laki-laki, 31% perempuan. Penyebab HIV di Indonesia, nah itu tadi tuh. PLT, apa PLT? 26%. Narkoba 0,5%, hetero 17%. Hak asasimu, wahai para laki-laki, adalah hidup sehat. Hak asasimu adalah menuntaskan, mohon maaf, nafsu seksmu kepada pasangan yang halal. Kita yang perempuan, bagaimanapun kelakuan suami kita di luar, selama secara syariat dia masih terikat dan masih ada hubungan suami halal, pasangan halal, maka kalian tak boleh menolak. Paham? Paham kakak-kakak? Abang-abang paham juga? Pokoknya ini samaran, entah sebulan, setahun boleh lah. Banyak konten ada. Catat baik-baik dah. Makanya saya kumpulkan semua di grup Anahal itu. Kumpul semua kita nih, istri-istri wakil pengasuh nih, biar nyaman aku nyari ngasih kontennya. Itu pun ada yang dibaca, ada yang tak dibaca. Karena ini masalah sangat serius. Suami saya Ustaz, nunggu dia baiklah dulu baru saya mau baik sama dia. Iya itu. Kan dia berpikir bahwasanya, mohon maaf ya, dengan laki-laki itu tidak ada resiko gitu. Justru resikonya lebih besar karena kalian masuk ke lubang yang harusnya tidak kalian masuki. Itu lubangnya lubang kotoran.
Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Dan tahu penyebab utamanya ini, resumenya kemarin kan? Permasalahan utama kenapa banyak tadi tuh PLT tadi tuh. Kalau saya sebut PLT itu udah paham sekarang ya? Nah, kan TikTok tak tahu nih istilah PLT nih. Kalau saya sebut yang gitu-gitu tuh dia tahu gitu, bisa deteksi dia. PLT, mana kau tahu? Yeah. Apa PLT? Tahu penyebabnya? Masalah di keluarga. Ngapa ada laki-laki jadi suka tadi jadi PLT itu? Dia nengok depan matanya ibunya kasar sama ayahnya. Yang tadi saya bilang suami dicakar, suami dipukul, dilemparkan apa, dibantingkan pintu, tak, dibanting itu, kunci. Itu kelakuan, tapi tidak ada di sini, tidak ada. Lama mampus sudah berpuluh gitu tuh. Lama apa? Mampus sudah mati dah. Kuncikan pintu, marah kata dia. Tengok, oh begini perempuan tuh. Setahun, 2 tahun, 10 tahun rumah tangga begitu kan? Kata si anak nih, kayaknya aku tak usah kawin sama perempuan lah, menyeramkan. Ketemu pula laki-laki presto. Apa kabar? Entahlah. Yang megang tisunya, aduh, kok ini lumayan lembut kata dia, macam marshmallow. Ternyata nyaman, ya kan? Ternyata kata dia, tidak ada resiko, tidak hamil kata dia. Ini jaklah, rupanya kena HIV. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya Allah, jaga anak cucu keturunan kami ya Allah. Anak cucu keturunan kami jaga ya Allah, lindungi ya Allah. Jadi dengan laki-laki itu sama perempuan. Apa? Bukan laki-laki sama laki-laki. Tuhan tuh belau namanya. Ya? Ya? Tak boleh ya laki-laki sama laki-laki ya? Laki-laki sama? Betul. Ayah sama bunda gitu. Jadi mati. Ya. Pelan-pelan. Coba antum jawab sebentar. Kira-kira kegelisahan yang sedang saya rasakan ini antum juga mikirkan enggak? Ada kekhawatiran yang sama enggak kita nih? Bagaimana anak cucu keturunan kita nih? Cuman anak cucu keturunan kita? Tadi itu yang marshmallow teori itu, tengok ekspresi budak anak kecil ketemu marshmallow. Beginilah kira-kira ekspresi anak bujang ketemu perempuan gatal. Atau perempuannya tidak gatal, laki-lakinya yang gatal. Awalnya buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti, tahajud yuk. Aduh, so sweet banget sih abang ini. Ndak, dijawabnya ndak terus. Lama-lama abang ini kan sabar terus nih. Namanya antu kan istiqomah. Namanya antu apa? Istiqomah. DM lagi. Ada 1000 jalan menuju Roma. Ndak papan di DM kena blok, WhatsApp, ndak bisa lewat mana-mana. Pokoknya bikinlah ini. Masuk dia. Lama-lama roboh gak pertahanan anak muda nih, si perempuan nih. Temboknya roboh. Iya, waalaikumsalam. Aku gak pengen ngapa-ngapain kok, cuma pengen ingatin kamu aja sholat. Ini ada kajian. Antu belau. Saya pernah muda. Sal, dengar gak Sal? Saya pernah muda, tahu trik-trik kita. Kalau mau belajar ilmu kayak gitu boleh privat. Meleleh es krim tuh
ya kan? Assalamualaikum Ukti, Afwan ingatkannya ada kajian loh. Ada kajian. Kata dia pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i? Pacaran syar'i itu habis nikah. Cobalah tengok nih, anak kecil kena marshmallow, ujiannya begitu. Macam Fatih nih, dikasih es krim gitu. Bisa tak dinahannya? Bisa tak dia? Iya. Oh dia tak bisa nahan kalau kebab Habib ya. Hati-hati. Nah, anak muda sekarang ada kesempatan, si perempuan pun buka celah. Jawab pertanyaan dia. Maksiat itu terjadi itu karena salah satu atau dua-duanya. Yuk jawab. Kalau yang satu tidak merespon, terjadi enggak? Enggak mungkin. Ini pasti dua-duanya. Makanya suratnya tuh Qala. Coba buka. 723. Buka 723. Wahai para istri, berhentilah menyalahkan suamimu. Wahai para suami, berhentilah menyalahkan istrimu saja. Lihat surat 7 ayat 23. Qala. Selama ini terkenalnya doa Nabi Adam. Siapa yang bilang? Ini doa perempuan juga, Siti Hawa. Ayo jawab, siapa yang baru tahu? Kola itu dua-duanya, siapa yang baru tahu? Pegang lo kepalanya. Astagfirullahalazim. Apa isi otak aku nih, apa? Bilang sama istrinya, posting di grup Anahal. Adam, Samara Center tuh tugas ente sebenarnya. Sering-sering posting tentang keluarga. Posting di grup Anahal tuh. Qala, berkatalah keduanya. Dua-duanya. Ini kalau saya ngomong tentang pasangan nih, nanti langsung bertaburan nih. Di YouTube langsung keluar curhat. Tapi suami saya begini, Ustaz. Nanti di Instagram, di TikTok juga keluar. Semua pada curhat. Mulai bongkar aib suaminya, bongkar aib istrinya. Istrimu jadi begitu karena kau suami tak becus. Suamimu jadi begitu, kau istri tak becus. Gitu loh cara berpikirnya. Berdasarkan surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 23. Berdoalah keduanya. Siapa keduanya? Adam dan Hawa. Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Qala, satu. Qala, dua orang. Qalu, banyak orang. Bahasa Arab pakai kode. Bahasa Inggris tak punya kayak gini nih. And both of them says. Gitu kalau bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab cukup pakai satu kata. Qala ditambah alif ya, udah tahu gitu. Oh. Dua-duanya. Coba lihat qala tuh. Tuh tengok. Surat Toha. Ini Toha. Apa bacanya? Qala Rabbish rahli sadri wa yassir li amri. Siapa yang ngomong ini? Musa. Satu atau dua? Satu. Coba lihat doa Nabi Isa situ. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Surat berapa itu? Surat Al-Maidah ayat 114. Hidangan dari langit. Itulah ayatnya, hidangan dari langit. Tapi bahasa Arab qala. Dan antum cek, Adia coba cek. Setahu saya, sepengetahuan saya yang minim ini, satu-satunya ayat di Al-Quran yang menyebutkan qala, keduanya berkata cuma ini. Dan di mana-mana orang menyebutnya doa Nabi Adam, doa Nabi Adam, doa Nabi Adam, doa Nabi Adam. Ini doa Adam dan Hawa. Apa?
Adam dan Adam dan siapa nih? Adam dan Lia. Lia yang mana? Lia istrinya Adam, bukan Lia istrinya Mas Agung. Ada Lia juga itu. Jadi untuk siapa ayat 723 ini? Untuk istrimu dan dirimu, kau suami. Untuk kau suami dan istrimu juga. Jadi tidak bisa kau bilang suami saya begini Ustaz, suami saya begini Ustaz. Kemarin saya ngomong di Makassar sama timnya Mbak Oci. Kita perempuan-perempuan, saya bilang pandai masak. Ini mentor kita, guru kita, pimpinan kita. Ini saya bilang memang dia pintar, karirnya kemana-mana. Saya bilang tapi jago masak. Saya bilang kita jangan sampai masak nasi angus. Saya bilang tidak masak malah nasinya, tidak dicetekkan. Beras berendam namanya, bukan bingke berendam ya. Ada satu lagi ya. Apa kola? Ini siapa nih? Nah, Musa dan Harun. Kola, keduanya berkata, Rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina aw yatgha. Ini kan doa dalam keadaan takut kan? Betul lah, minta perlindungan. Ceritanya Musa dan Harun kan? Innahu tagha kan? Nah, idza bila fir'aun. Jadi minta perlindungan. Tapi pengakuan dosa tadi itu di qala. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Kita balik lagi ke qala. Jadi kalau ada permasalahan rumah tangga, bagaimana cara terbaik meresponnya? Dua-duanya muhasabah. Kenapa istri aku tadi begitu ya? Astagfirullah, salah aku diam ya lalu. Kenapa suami aku nih begitu ya? Astagfirullah. Dan saya sudah sering bilang di SMK ini, semakin kita menyalahkan orang lain, semakin jauh dari jalan keluar. Ingat ayat santri nomor 1479. Yang baik-baik dari siapa? Yang buruk-buruk dari siapa? Bukan satu-satunya ya, yang pakai kola ya, ada satu lagi. Surat Toha, surat 20 ayat 45. Jadi ada di 723. Kola 723 20 45. Ada lagi? 27:15. Kita buka surat 27:15. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini bapak sama anak. Daud dan Sulaiman tuh bapak dan anak. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku sultan, ini sultan beneran tuh Daud dan Sulaiman. Bapaknya raja, anaknya jadi raja. Bapaknya nabi, anaknya pun jadi nabi. Ini saja mantap. Jadi kalau aku mau kasih nama anak Muhammad Daud Sulaiman, King of the King, Core of the Core, Muhammad Daud Sulaiman. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Nah, itu jampi. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Itu doanya Nabi Sulaiman menghadapi siapa? Ratu Balkis. Sama dukun dipakai untuk ilmu penaklukan. Dah, cukup. Itu saja. Itu dulu. Ya. Udah cukup materinya. Qala.
Jadi nanti kalau ada yang curhat-curhat, antum wakil pengasuh, tiba-tiba si istrinya curhat sama antum, mau curhat, mulai dia jelek-jelekan suaminya, atau juga sebaliknya, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Tetap harus dengarkan dari sisi lain. Kenapa ini? Dengarkan terpisah HRD. Hadirkan ruang dengar. Dah, itu teman-teman semuanya. Jazakumullah khair, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah jaga kita. Dan tolong teman-teman semuanya ya, materi-materi ini kalau bisa disampaikan, sampaikan ke kawan-kawan, kasih tahu tentang bahayanya zina, bahayanya perselingkuhan, bahayanya narkoba, bahayanya tadi sudah bilang PLT tadi itu. Ini mudaratnya Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah jaga kita, jaga dan lindungi kita, anak cucu keturunan kita. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini durasinya memang 1 jam. Insya Allah saya juga belajar untuk menyampaikan secara efektif dan efisien. Kayaknya baru mulai saya materi udah habis dah 1 jam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, doakan semoga sama-sama istiqomah ya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.